Alia. Langit sore itu kelabu. Awan menggantung berat seperti perasaanku. Hujan gerimis menyapu jendela taksi yang kami tumpangi menuju bandara. Raka duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat, seolah itu bisa menghapus kecemasan yang sejak tadi mengendap di mataku. Setahun aja, Li, katanya, tersenyum. Nanti aku pulang. Kita langsung nikah. Aku menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Jangan berubah, ya, Rak. Janji? Dia mencubit ujung hidungku, lalu mengangguk. Aku kerja keras di sana biar kita bisa punya rumah kecil, kamar dengan warna biru kayak yang kamu suka, dan warung kopi sederhana yang kamu impikan. Aku tersenyum hambar. Hati ini ingin percaya, tapi firasat di dadaku menggeliat tak nyaman. Saat kami sampai di terminal keberangkatan, hujan turun semakin deras. Raka menurunkan kopernya dan menatapku lama. Aku menggigit bibir. Tak ingin menangis di tempat umum. Tapi dadaku mulai sesak, seakan tahu ini bukan hanya perpisahan sementara. Kamu tunggu aku, ya? Jangan lelah nunggu, katanya, suara mulai parau. Aku mengangguk cepat. Asal kamu juga jangan lupa pulang. Kami berpelukan lama, di bawah payung kecil yang tak cukup melindungi dari derasnya hujan dan derasnya perasaan. Aku menatap punggung Raka hingga ia menghilang di pintu keberangkatan. Hanya suara pengumuman dan gemuruh hujan yang tersisa. Hari-hari setelah itu, aku menjalani hidup dengan satu hal, menunggu. Setiap pagi aku membuka ponsel, berharap ada pesan darinya. Kadang ada, kadang tidak. Di minggu pertama, ia sering mengabari. Video call di malam hari. Suaranya terdengar lelah, tapi ia tetap tersenyum. Aku menyiapkan kabar-kabar kecil dari rumah, dari teman-teman, bahkan dari kucing liar yang biasa kami beri makan di gang belakang. Tapi seiring waktu, pesan darinya makin jarang. Alasan selalu sama, kerja lembur, sinyal buruk, lelah. Awalnya aku mengerti. Tapi kemudian ia mulai tak membalas pesanku selama berhari-hari. Ketika kutanya, jawabannya singkat. Terkadang tak ada panggilan video lagi, hanya tulisan dingin, maaf, ketiduran. Aku mulai gelisah. Aku tahu Raka bukan tipe yang suka main-main. Kami berjuang bersama sejak kuliah. Dari makan mie instan bareng, nyicil motor, hingga bantu ibuku jaga warung. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti mulai kehilangan dirinya, perlahan. Satu malam, aku menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. Terakhir kali ia menghubungiku adalah seminggu lalu. Hanya pesan pendek, maaf belum bisa kabari. Di pabrik lagi Kis. Kutinggalkan pesan suara. Kutulis pesan teks. Kusebut namanya dalam doa, dalam tangis, dalam sunyi. Hari-hariku makin hampa. Teman-teman bilang aku bodoh, menunggu pria yang mungkin tak kembali. Tapi aku percaya cinta kami kuat. Aku percaya pada janji di bawah hujan itu. Sampai suatu malam, mimpi buruk itu datang. Aku mimpi Raka menikah dengan wanita lain. Aku melihat wajah perempuan asing itu, berkebaya putih, tersenyum di samping Raka yang memakaikan cincin di jari manisnya. Aku terbangun dengan keringat dingin dan dada sesak. Kubuka ponsel. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Aku mulai takut. Takut kalau mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Beberapa minggu kemudian, aku nekat. Ku kontak teman lama Raka, Mas Ardi, yang juga pernah kerja di Korea. Awalnya ia enggan bicara. Tapi setelah kutekan dengan pertanyaan dan air mata, ia menghela napas. Alia, aku juga sebenarnya nggak enak ngomong, tapi kamu berhak tahu. Jantungku berhenti berdetak. Raka, dia udah nikah,
Lee. Sama teman kerjanya. Orang Korea. Aku juga baru tahu pas dia update foto nikahan. Dunia runtuh. Aku tak bisa berkata apa-apa. Mulutku keluh, tapi air mata jatuh tak henti-henti. Suara di seberang sana mengabur oleh tangis yang meledak. Malam itu, aku duduk di depan rumah, menatap langit gelap yang tak berbintang. Aku memeluk lutut, menahan isak yang terus mendera. Aku nunggu kamu, Rak. Aku percaya kamu. Tapi kamu malah. Kenangan kami berputar di benakku seperti film rusak. Tawa kami, mimpi kami, janji-janji itu, semua kini terasa palsu. Aku merasa seperti orang bodoh. Menunggu orang yang bahkan tak peduli lagi padaku. Tapi di tengah rasa hancur itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Semacam kekuatan baru. Sebuah kesadaran bahwa hidupku tak boleh berhenti di sini. Aku menghapus air mata. Kutatap langit yang masih gelap. Mungkin aku harus belajar merelakan. Karena menunggu orang yang tak kembali, hanya akan membunuh diriku sendiri. Keesokan harinya, aku mencukur rambutku lebih pendek. Kubuka tabungan yang selama ini kusimpan untuk pesta pernikahan. Aku mulai dari nol. Belajar bikin kue. Buka akun TikTok. Jualan online. Awalnya sepi, tapi aku gigih. Aku tak lagi menunggu. Aku mengejar diriku sendiri yang hilang. Dan saat malam turun lagi, saat hujan kembali mengguyur atap rumah, aku berdiri di depan jendela. Tidak lagi menangisi dia, tapi menatap masa depan baru dengan mata yang lebih kuat. Raka. Udara di Incheon saat aku menginjakkan kaki pertama kali terasa menusuk tulang. Bukan hanya karena dingin musim gugur, tapi karena perasaan yang membekukan hati. Aku melangkah keluar bandara, menenteng koper besar dan ransel yang penuh dengan harapan. Untuk Alia, untuk masa depan kami. Kepalaku masih penuh suara Alia waktu mengantar ke bandara. Senyumnya, matanya yang berkaca, genggaman tangannya yang erat. Aku janji padanya, hanya setahun. Setelah itu, aku pulang dan menikahinya. Tapi ternyata dunia luar tak seperti yang kubayangkan. Pekerjaan di pabrik elektronik ini kejam. Jam kerja panjang, suara mesin memekakan telinga, dan tekanan atasan yang tak kenal ampun. Aku tinggal di asrama bersama 4 orang lain, berbagi kamar sempit, makan seadanya. Hari-hariku habis untuk kerja, tidur, lalu kerja lagi. Tak ada ruang untuk romantisme. Tapi aku tetap mencoba. Kucuri waktu untuk mengirim pesan ke Alia. Menjawab panggilannya meski tubuhku sudah remuk. Aku masih ingin menepati janji. Namun, seiring waktu, pesan-pesan itu makin singkat. Kadang aku hanya membaca dan tak sempat membalas. Malam-malamku terlalu sunyi untuk cinta, dan terlalu lelah untuk bicara. Saat Alia menanyakan hal kecil tentang kabarku, aku sering menjawab, baik. Sibuk banget. Padahal yang ingin kukatakan, aku capek, Lee. Aku takut aku gagal. Tapi aku tak mau membuatnya khawatir. Sampai akhirnya aku bertemu Suyeon. Dia gadis Korea yang kerja satu divisi denganku. Umurnya hampir sama dengan Alia. Tapi dia lebih dewasa secara emosional, mungkin karena sudah lama hidup mandiri. Suyeon tak banyak bicara, tapi perhatiannya halus. Ia membawakan plester saat tanganku terluka, memberiku teh herbal saat aku demam. Awalnya aku menghindar. Tapi Suyeon tidak menuntut. Ia hanya hadir. Diam-diam menjadi tempat nyaman saat dunia ini terasa asing. Kami mulai sering makan malam bareng sepulang kerja. Kadang hanya saling duduk tanpa bicara, mendengarkan musik dari earphone yang dibagi 2. Aku merasa bersalah. Tapi juga butuh seseorang di sini.
Terlalu lama menahan sendiri, terlalu sulit hidup dalam tekanan. Suatu malam, aku bicara soal Alia. Tentang janji, tentang rencana kami. Suyon menatapku dalam diam, lalu berkata pelan, "Sometimes, love is not about the promise. It's about who stays when you fall." Aku tak membalas. Tapi malam itu aku menangis untuk pertama kalinya di negeri asing ini. 3 bulan kemudian, Suyon hamil. Aku panik. Semua terasa berputar. Aku belum siap. Tapi ia menatapku dengan tenang, tanpa air mata, hanya kalimat pelan. "Aku gak minta kamu tanggung jawab. Tapi aku juga gak akan paksa kamu nikahi aku." Namun aku tahu, aku tak bisa melarikan diri. Aku yang membuat keputusan ini. Aku yang lemah. Maka aku bertemu keluarganya, menunduk dalam-dalam saat ayahnya menatapku tajam. Kami menikah sederhana di balai kota. Tak ada pesta. Tak ada tamu. Hanya tanda tangan dan satu kalimat yang terus menghantui. "Alia." Aku ingin mengabari Alia. Berkali-kali aku tulis pesan, "Maaf, Li. Aku gagal jadi orang yang kamu percaya." Tapi selalu kuhapus. Aku tak tahu harus bilang apa. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku mengkhianatinya bukan karena aku berhenti mencintai, tapi karena aku terlalu takut, terlalu pengecut? Aku membayangkan wajahnya saat tahu kebenaran itu. Air matanya. Teriakannya. Dan aku tak kuat membayangkan itu. Jadi aku memilih diam. Mungkin ia akan mengira aku mati. Mungkin ia akan membenciku. Tapi lebih baik begitu. Lebih baik ia melupakan, daripada mengingat bahwa aku pernah menyakitinya sejauh ini. Tahun berlalu. Suyon melahirkan anak kami, putri kecil yang kuberi nama Mirae, artinya, masa depan. Aku bekerja lebih keras. Bukan karena ingin lari dari masa lalu, tapi karena sekarang aku harus jadi ayah. Tapi di setiap ulang tahun Alia, aku menatap kalender dan berdiam lama. Di setiap malam ketika suara hujan turun, aku teringat bandara itu, dan janji yang tak bisa kupenuhi. Sampai suatu hari, aku membuka media sosial secara diam-diam. Dan aku melihat Alia. Ia sedang live, membuat kue, menjawab pertanyaan followersnya. Ia tertawa, matanya bersinar seperti dulu. Tapi bukan karena aku. Bukan karena kenangan kami. Ia bersinar karena dirinya sendiri. Followersnya banyak. Bisnis kuenya sukses. Ia diundang ke podcast, ke TV lokal. Ia sekarang seorang pengusaha muda. Cantik. Kuat. Tak lagi menjadi gadis yang menunggu seseorang di balik layar ponsel. Aku tak bisa berkata-kata. Antara lega dan hancur. Ia baik-baik saja. Tapi tanpaku. Malam itu aku berdiri di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota Seoul yang gemerlap. Aku memegang ponsel, mengetik. "Maaf, Li. Aku gagal. Tapi aku bahagia kamu tidak hancur karena aku." Kutekan tombol kirim. Lalu, kubatalkan. Karena kini aku tahu, aku tak perlu hadir lagi dalam hidupnya. Ia sudah terlalu jauh berjalan ke depan, sementara aku masih di sini, menatap ke belakang, menyesali janji yang kubuat di bawah hujan. Alia. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, sepi, dingin, dan penuh tanya. Tapi malam ini aku tak tahan lagi. Sudah 2 bulan sejak Raka menghilang tanpa kabar. Sudah cukup aku menahan luka ini sendirian. Tanganku gemetar saat membuka laptop. Aku menelusuri nama Raka di media sosial. Entah kenapa baru sekarang aku berani melakukannya. Mungkin karena selama ini aku masih berharap dia akan muncul lebih dulu. Memberi penjelasan.
memeluk dari jauh dengan kata-kata yang menenangkan. Tapi harapan hanya bisa bertahan sampai batas kesabaran terakhir. Dan saat layar laptopku menampilkan profilnya, aku tahu, aku telah sampai di batas itu. Ada foto pernikahan. Raka mengenakan jas biru tua, tersenyum lebar di samping wanita Korea bersanggul indah. Mereka berdiri di depan altar sederhana. Bunga sakura tiruan menggantung di latar belakang. Aku tak bisa bernapas. Kupelototi layar itu berulang kali, berharap mataku salah lihat. Tapi tidak. Itu Raka. Itu senyumnya. Itu cincin di jari manisnya. Air mataku jatuh pelan. Rasanya bukan seperti ditusuk, tapi seperti digilas perlahan oleh kenyataan yang kejam. Aku tak teriak. Tak menangis keras. Hanya diam. Terlalu dalam untuk diekspresikan. Paginya aku menutup warung lebih awal. Ibu tak banyak tanya, tapi sorot matanya tahu aku habis menangis. Aku mengurung diri di kamar. Kubuka semua pesan lama dari Raka. Dari yang manis hingga yang dingin. Aku janji, setahun cukup. Aku bakal bangun rumah kecil buat kita. Tunggu aku, ya. Jangan lelah. Janji-janji yang kini terasa menjijikan. Janji dari mulut seorang pria yang pergi tanpa kata dan kembali dengan cincin untuk orang lain. Apa aku terlalu bodoh karena percaya? Atau terlalu naif karena menunggu? Aku memeluk bantal dan membiarkan tangis itu tumpah sejadi-jadinya. Sekian lama aku menjaga harga diri, menyangkal kenyataan, menahan diri dari prasangka buruk. Tapi ternyata keburukan itu nyata. Dan aku menjadi korbannya. Hari-hari berikutnya aku berjalan seperti robot. Warung tetap buka. Aku tetap melayani pelanggan. Tapi senyumku palsu. Mataku kosong. Dunia seperti kehilangan warna. Sampai suatu malam, ibu masuk ke kamarku dan duduk di samping ranjang. Ia memegang tanganku tanpa bicara. Aku mulai menangis lagi. Kali ini di pelukannya. Tangis anak perempuan yang baru saja kehilangan arah. Alia, suara ibu lembut. Orang yang baik belum tentu setia. Tapi orang yang setia, pasti akan selalu kembali. Aku menggigit bibir. Aku nggak ngerti, Bu, kenapa dia berubah? Kenapa dia ninggalin aku gitu aja? Aku salah apa? Ibu mengelus kepalaku. Kamu nggak salah apa-apa. Kadang orang berubah bukan karena kita kurang, tapi karena mereka yang memilih jalan berbeda. Dan itu bukan salahmu. Aku diam. Kata-kata ibu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Sedikit hangat, sedikit menenangkan. Dan disitulah untuk pertama kalinya aku berpikir. Kalau aku nggak bisa menghapus luka ini, mungkin aku harus belajar hidup bersamanya. Seminggu setelah itu, aku mulai membuka dapur warung jadi tempat eksperimen. Kubuat kue bolu kukus. Gagal. Kue lapis. Bantat. Tapi aku terus coba. Hingga akhirnya, satu resep brownies kukus berhasil. Teksturnya lembut. Aromanya menggoda. Aku unggah ke TikTok, sekadar iseng. Tak disangka, video itu viral. Banyak yang bertanya resepnya. Ada yang pesan. Aku panik tapi senang. Untuk pertama kalinya sejak ditinggal Raka, aku merasa hidup lagi. Aku bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan pesanan. Malamnya, aku belajar mengedit video dan strategi jualan online. Aku ke pasar sendiri, belanja bahan, antar pesanan naik motor tua warisan bapak. Hidupku jadi sibuk. Tapi aku bersyukur. Karena kesibukan itu menyembuhkan. Raka mungkin pergi bawa cintaku, tapi aku menemukan versi diriku yang lebih kuat dari sebelumnya.
2 bulan kemudian, aku diundang ke sebuah podcast lokal. Mereka membahas kisah viral, brownies dari hati yang patah. Aku sempat ragu. Tapi akhirnya aku cerita tentang kehilangan, tentang bangkit, tentang mencintai diri sendiri setelah dikhianati. Tanpa menyebut nama. Hanya cerita tentang seorang gadis yang ditinggal begitu saja, dan memilih untuk tak mati karenanya. Saat podcast itu tayang, pesan dukungan membanjiri DM-ku. Banyak perempuan lain yang pernah merasakan luka serupa. Dan malam itu aku menangis, tapi bukan karena Raka, melainkan karena akhirnya aku tahu, aku tidak sendirian. Sore hari, aku duduk di teras, memandangi langit senja. Ponselku bergetar. Sebuah nomor Korea muncul di layar. Aku menatapnya lama. Nafasku tercekat. Antara ingin menjawab atau membiarkan. Akhirnya ku pencet tombol tolak. Sudah terlambat, Raka. Hatiku bukan tempat parkir. Dan kini, hatiku sedang dibangun ulang, tanpa kamu di dalamnya. Raka. Dingin musim dingin Seoul menusuk kulit hingga ke tulang. Tapi yang lebih menusuk adalah sunyi yang menggema di dadaku. Aku duduk di kursi taman depan apartemen sambil memangkumi Rae yang tertidur di pelukanku. Ia mulai tumbuh besar. Rambutnya hitam legam, matanya seperti Suyeon, tapi senyumnya kadang mengingatkanku pada Alia. Entah kenapa. Padahal mereka tak pernah bertemu. Aku menatap jauh ke langit senja yang kelabu. Sejak menikah, hidupku berubah jadi seperti mesin. Kerja. Pulang. Gendong anak. Senyum seadanya. Tidak ada cinta yang menggebu seperti dulu, hanya tanggung jawab dan rutinitas. Dan di sela semua itu, pikiranku masih sering kembali ke satu titik di masa lalu, terminal keberangkatan. Saat Alia menangis diam-diam, memelukku dengan segenap jiwanya. Aku menghancurkan gadis itu. Dan sekarang, aku dihantui oleh bayangannya tiap malam. Semua mulai meledak ketika aku melihat potongan video podcastnya di YouTube. Aku tak sengaja menemukan saat sedang istirahat makan siang. Thumbnailnya menunjukkan Alia dengan senyum kuat, mengenakan blazer sederhana dan hijab warna pastel. Brownies dari hati yang patah, tertulis di judul. Tanganku gemetar. Aku klik. Ia bercerita dengan suara tenang. Tentang kehilangan. Tentang pria yang ia tunggu tapi tak pernah kembali. Tentang rasa sakit, dan tentang memilih untuk tidak mati karenanya. Ia tak menyebut namaku. Tapi aku tahu itu aku. Setiap kata dari bibirnya seperti peluru yang menembus pelan-pelan. Tanpa darah. Tapi mematikan. Dan saat ia bilang, kalau aku terus menunggu dia, mungkin hari ini aku masih duduk di kamar gelap sambil berharap ponselku berbunyi. Tapi aku memilih membuka jendela dan melihat cahaya lain. Aku tak bisa menahan air mata. Ia telah sembuh. Sementara aku masih hidup dengan luka yang kutanam sendiri. Suyeon mulai menyadari perubahan dalam diriku. Ia tak tanya, tapi matanya tahu. Ia hanya bicara satu malam, saat kami sama-sama duduk dalam diam. Kamu masih mikirin dia? Aku menoleh, kaget. Tapi tak bisa menyangkal. Aku hanya diam. Aku tahu kamu bukan jatuh cinta padaku, Rak, lanjutnya. Tapi kamu bertanggung jawab. Dan itu cukup buat aku. Tapi jangan paksa diri kamu hidup di sini kalau hatimu masih di sana. Aku menunduk. Terlalu malu untuk bicara. Terlalu pengecut untuk jujur. Aku ingin jadi ayah yang baik, suami yang setia. Tapi aku tahu, cintaku yang terdalam telah kutinggalkan di tanah kelahiranku, bersama seorang gadis yang pernah mempercayaiku sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, aku iseng membuka akun bisnis kue milik Alia. Followersnya sudah ratusan ribu.
Ada endorsement dari brand ternama. Banyak komentar pujian. Ia bahkan sudah punya tim produksi kecil. Kue-kuenya laris di pasaran. Aku bangga. Tapi juga hancur. Karena semua kesuksesannya itu lahir dari luka yang aku sebabkan. Aku ingin bicara padanya. Ingin menjelaskan. Ingin minta maaf. Tapi untuk apa? Ia sudah melangkah terlalu jauh ke depan. Aku hanya akan jadi hantu dari masa lalu. Maka aku hanya diam. Menyaksikannya dari balik layar, seperti penonton yang tidak berhak muncul dalam cerita. Suatu malam, aku memberanikan diri mengetik pesan. Lee, maaf. Aku tahu aku hancurkan kamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Sangat menyesal. Aku lihat kamu sekarang luar biasa. Dan aku bangga pernah dicintai perempuan sekuat kamu. Maaf. Ku ketik. Ku baca ulang. Ku tatap Mirae yang sedang bermain boneka di karpet. Lalu ku hapus. Apa gunanya sebuah maaf, jika hanya akan menggores luka lama yang sudah sembuh? Seminggu kemudian, aku dapat izin cuti 1 minggu. Aku pulang ke Indonesia untuk urusan keluarga. Di kota tempat aku dan Alia dulu tumbuh, semuanya masih sama. Warung pojok, gang sempit, suara azan dari musola kecil. Tapi satu hal yang berbeda, ada toko kue kecil yang ramai di ujung jalan. Namanya, Manis dari Hati. Dan dari balik kaca etalase, aku melihat dia. Alia. Ia tertawa bersama karyawannya. Rambutnya lebih pendek dari dulu. Gayanya anggun, penuh percaya diri. Ia menerima pesanan sambil bercanda dengan pelanggan. Matanya tak lagi redup seperti saat aku tinggal. Matanya kini hidup. Aku berdiri cukup jauh. Tak berani masuk. Tak ingin mengganggu. Lalu, seorang pria datang menghampiri Alia dari belakang. Membawakan kotak. Mereka tertawa. Matanya saling bertemu, penuh kenyamanan. Dan entah kenapa, aku tahu, pria itu mencintainya. Dan Alia, telah mencintainya juga. Aku mundur perlahan. Tak ingin terlihat. Aku berjalan pergi, menyusuri jalan yang dulu sering aku dan Alia lewati. Tapi sekarang, aku hanya satu dari ribuan kenangan yang tak perlu dikenang lagi. Di tengah langkahku, aku mendongak ke langit. Langit sore ini cerah. Tak ada hujan. Dan aku tahu, hujan yang dulu menyatukan kami, kini sudah reda. Alia. Pagi ini seperti pagi-pagi lainnya. Matahari menembus tirai tokoku, aromanya hangat seperti roti yang baru keluar dari oven. Di meja etalase, brownies coklat klasik sudah tersusun rapi, siap dikirim ke pelanggan-pelanggan setia. Di luar, suara motor lalu lalang, karyawan-karyawanku bercanda ringan sambil menyiapkan adonan. Suasana sederhana, tapi damai. Dulu, aku tak pernah membayangkan hidupku seperti ini. Dulu, aku pikir, kebahagiaan hanya akan datang kalau Raka kembali. Kalau kami menikah. Punya rumah kecil. Warung kopi berdua. Tapi semua itu tak pernah terjadi. Dan anehnya, tanpa itu pun, aku tetap bahagia. Namanya Damar. Aku pertama kali bertemu dengannya saat ikut seminar UMKM 2 tahun lalu. Ia pembicara tamu, pemilik startup pengiriman lokal. Gayanya santai, celana jeans, kaos polos, tapi cara bicaranya rapi dan jujur. Saat itu aku masih kaku, baru mulai bisnis, masih belajar jualan dari luka. Tapi Damar melihat aku lebih dari sekadar penjual brownies. Ia melihat perjuanganku. Kami mulai sering diskusi. Dia bantu urusan logistik, perizinan, sampai marketing. Tapi lebih dari itu,
Dia hadir tanpa menghakimi. Saat aku cerita tentang Raka, tentang luka yang dulu kupendam dalam-dalam, Damar hanya bilang satu hal. Luka itu bukan salahmu. Tapi kamu hebat karena nggak membiarkannya jadi penjara. Dan sejak itu, aku mulai percaya bahwa cinta bukan cuma soal siapa yang dulu datang, tapi siapa yang memilih tinggal, tanpa diminta. Hari ini, Damar mampir ke toko seperti biasa. Membawa 2 gelas kopi hitam kesukaanku, dan 1 kotak kecil. Aku sempat heran. Tapi tak curiga. Buat kamu, katanya sambil meletakkannya di meja kasir. Aku buka kotaknya. Di dalamnya, sepasang sendok kayu ukir dengan tulisan. Untuk yang pernah patah, dan kini berdiri paling tegak. Aku terdiam. Mataku memanas. Bukan karena sedih. Tapi karena hati ini, yang dulu remuk, kini terasa utuh. Damar, bisikku. Dia tersenyum. Aku nggak minta kamu melupakan masa lalu. Tapi aku minta satu hal, boleh nggak aku jadi masa depanmu? Aku tak langsung menjawab. Tapi dalam senyumku, ia tahu jawabannya. Beberapa minggu kemudian, kami mengadakan festival makanan kecil-kecilan di alun-alun kota. Ada booth UMKM, lomba masak anak-anak, dan bazar kuliner lokal. Aku buka booth sendiri, jual brownies edisi khusus bertema Move On. Antusiasnya luar biasa. Banyak pengunjung yang tahu kisahku dari podcast dulu, datang langsung hanya untuk menyemangati. Di tengah keramaian itu, aku merasa ada sepasang mata yang menatapku dari jauh. Aku menoleh. Di dekat kerumunan, berdiri sosok yang sangat familiar. Tubuh jangkung. Jaket abu-abu. Tatapan penuh sesal. Raka. Ia berdiri diam, tak bergerak, menatapku seperti sedang melihat hantu masa lalu. Mata kami bertemu hanya beberapa detik. Tapi detik itu cukup panjang untuk mengucapkan banyak hal yang tak terucap. Aku tersenyum. Bukan senyum cinta. Tapi senyum lega. Lalu aku berpaling. Menyambut Damar yang baru datang membawa jus buah untuk para relawan. Aku tak menoleh lagi. Malam harinya, aku duduk di balkon rumah kontrakan yang kini jadi rumah sekaligus tempat produksi. Bintang-bintang mulai bermunculan. Di meja kecil, Damar sedang menuliskan sesuatu di buku catatan. Sambil menyeruput teh hangat, aku menatap langit. Kupikir hidupku dulu hancur saat Raka pergi. Ternyata tidak. Terkadang, Tuhan tidak menjawab doa dengan cara yang kita minta, tapi dengan cara yang kita butuhkan. Dan aku tahu, kebahagiaan ini bukan karena aku melupakan Raka, tapi karena aku berhasil memaafkan. Dan memaafkan bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa berjalan lagi. Menatap masa depan, tanpa beban masa lalu. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor asing. Hanya tulisan. Aku lihat kamu hari ini. Kamu bahagia. Terima kasih karena kamu tetap jadi orang yang paling kuat yang pernah aku kenal. Aku tak balas. Tapi kupandangi layar itu lama, sebelum akhirnya kututup dan letakkan ponsel di meja. Kupeluk Damar dari belakang, dan ia membalas pelukan itu hangat. Aku tak butuh balasan dari masa lalu. Karena sekarang, aku sudah hidup di tempat yang paling indah, di hatiku sendiri, yang telah pulih. Tamat.